Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ansari dengan NIM P272260211154 dari D3B Fisioterapi tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fungsi jantung. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di gambar di samping untuk letak-letaknya. Kemudian, jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Cara bekerjanya menyerupai otot polos yang di luar kemauan kita atau dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Kerja fungsi jantung adalah mengatur distribusi darah ke seluruh bagian tubuh. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang. Besarnya kurang lebih sebesar kepalan tangan pemiliknya. Bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung dan disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing disebut juga apex cordis. Kemudian bagian-bagian sistem jantung, yang pertama adalah letak jantung, kedua adalah lapisan jantung, ketiga adalah ruang jantung, dan keempat adalah katup jantung. Kemudian letak jantung, yaitu kafum torak anterior di samping sternum, di atas diafragma, dan pangkalnya terdapat di belakang kiri antara costa 5 dan costa 6, dua jari di bawah papilla mamae. Pada tempat ini teraba adanya denyutan jantung yang disebut ictus cordis, besarnya seperti kepalan tangan individu, kemudian ukurannya panjang 12 cm, lebar 8-9 cm, berat untuk laki-laki adalah 310 gram dan untuk perempuan ada 255 gram. Kemudian lapisan jantung. Yang pertama ada perikardium atau lapisan luar jantung yang melindungi lapisan dalam dan organ dalam jantung. Yang kedua adalah miokardium, yaitu bagian tengah otot jantung yang terdapat di seluruh atrium dan ventrikel. Gunanya adalah kontraksi jantung. Yang ketiga adalah endokardium, berhubungan dengan pembuluh darah, masuk struktur intrakardiak atau otot-otot paliari dan katup. Kemudian ada ruang jantung. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Yang pertama ada atrium kiri dan atrium kanan. Untuk tekanan rendah, fungsinya atrium kanan menerima darah dari vena cava superior dan inferior, atrium kiri menerima darah dari vena pulmonalis. Kemudian ventrikel kiri dan ventrikel kanan, kekuatan utama pompa jantung. Fungsinya ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan mempompanya ke arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan mempompakan darah ke aorta. Kemudian ada katup jantung. Katup jantung merupakan jaringan fibrosa fleksibel dilapisi oleh endokardium. Membuka atau menutup katup dapat terjadi secara pasif maupun aktif, tergantung kepada tekanan gradien di kedua sisi katup. Kemudian ada katup atrioventrikular yang terdiri dari tricuspidalis 3 katup, bicuspidalis 2 katup. Kemudian ada katup semilunar yang terdiri dari katup pulmonik 3 katup dan katup aortik 3 katup. Kemudian arah katup yaitu searah. Kemudian ada juga stenosis, yaitu membuka tak sempurna, dan influensi menutup tak sempurna. Kemudian sistem kerja jantung ada 3, yaitu automaticity, conductivity, dan contractility. Kemudian sistem kerja jantung automaticity yaitu jantung dipersarapi oleh saraf otonom, simpatis, dan parasimpatis. Simpatis untuk meningkatkan heart rate dan parasimpatis untuk menurunkan heart rate. Kemudian conductivity mempunyai S-anode, merupakan pacemaker jantung alami, memberikan automatic atau intrinsic rate jantung. Ada juga AV-node, kemudian bundle of His dan serabut Purkinje. Kemudian contractility yaitu bekerja dengan melakukan kompresi dengan bantuan otot-otot jantung. Kemudian adanya proses kompresi akan menghasilkan daya pompa jantung untuk mengaliri darah. Kemudian yang berikutnya adalah pembuluh darah. Yang pertama adalah arteri, semua pembuluh darah yang membawa darah dari jantung atau meninggalkan jantung. Yang kedua adalah vena, semua pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Dari venula ke vena cava, lalu ke jantung. Yang ketiga adalah kapiler, yaitu jalinan pembuluh darah antara arteri dan vena. Kemudian ada tambahan pembuluh limfe, yaitu saluran tipis mengumpulkan cairan dari ruang jaringan dan mengembalikannya ke darah.
Kemudian ada struktur umum pembuluh darah. Yang pertama adalah tunika intima, yaitu lapisan paling dalam dari pembuluh darah yang terdiri dari selapis sel endotel yang membatasi permukaan dalam pembuluh. Yang kedua adalah tunika media, yaitu serat otot polos yang melingkar. Yang ketiga adalah tunika adventitia, yaitu lapisan terluar dari pembuluh darah dan mengandung banyak jaringan ikat kolagen. Kemudian perbedaan arteri dan vena. Arteri ciri-cirinya dinding tebal dan elastis, kosong dan tidak kolaps, tekanan tinggi, berdenyut, berisi darah O2 kecuali pada arteri pulmonalis. Kemudian dari jantung, kalau terpotong memancarkan darah. Kemudian tidak mempunyai katup kecuali aorta dan arteri pulmonalis. Kemudian pada vena mempunyai ciri-ciri dinding tipis dan tidak elastis, kosong kolaps, tekanan darah, dan tidak berdenyut, berisikan darah CO2 kecuali vena pulmonalis. Kemudian menuju jantung, kalau terpotong merembes, kemudian mempunyai katup kecuali pada vena di kaki. Sekian dari saya Hamzah Sari. Jika ada salah saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.